Mas Ridwan Kamil kayaknya kurang bisa diterima oleh masyarakat Jakarta karena berbagai macam blunder ya ternyata. Iya, sebagian orang mulai melihat bahwa ini ya persiapan Gibran untuk nanti tahun 2009. Iya pasti. Beli durian di pasar pagi, Dagingnya manis, kulitnya keras, debat cagup penuh janji tinggi. tapi elektabilitasnya masih tak jelas. Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Jayanta. Selamat datang pemirsa, kita akan membahas episode kali ini terkait dengan pilkada. Nah, ini lagi Ya rame karena nih. pilkada ini lagi rame ya, Ya, Mas Hannibal. lumayan. Kita sudah absen bahas pilkada cukup lama. Tapi kali ini rasanya penuh menengok lagi nih Boleh. dinamika pilkada karena ternyata calon yang diunggulkan itu nggak sekuat yang diperkirakan ya. Iya, ya. Seperti misalnya di DKI ya, tadinya kan Ridwan Kamil dan Suswono. Suswono. itu kan calon yang didukung oleh petahana ya dalam Kim hal Plus, ini Kim Kim Plus, Plus, ya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kurang apa lagi gitu kan. Ya, kuat banget Dan, harusnya. dan mereka sempat elektabilitasnya di atas 50% dan pada waktu itu saya ingat tuh pertama kali diluncurkan mereka optimis satu putaran ya. Ya. Tapi sekarang berbalik, ternyata lawannya yaitu Pramono dan Rano Karno itu Justru ternyata langsung melejit. Melejit. Ya, itu luar biasa itu kerja keras dari tim suksesnya PDIP ya. Mengingat Pak Pram itu kan waktu itu elektabilitasnya sangat rendah tuh, saya ingat. Sehingga sekarang dari berbagai macam survei itu ada Pak Pram yang unggul tipis, ada juga Pak Ridwan yang unggul tipis juga. Nah kira-kira ini yang perlu kita bahas nih. Ya, boleh. Insight infonya apa nih Mas? Ya, kalau yang saya dapatkan ceritanya nih waktu itu kan sempat Bang Ridwan Kamil ini kan ketemu dengan Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Ya konon sih mengadu lah gitu dengan dukungan partai yang dirasa kurang gitu kan. Jadi istilahnya kok kenapa nih partai-partai matiin mesin gitu. Jadi nggak jalan gitu kan. Makanya sempat waktu itu Pak Prabowo memanggil beberapa ketua partai untuk membahas tentang pilkada di DKI. Yang saya dengar seperti itu, datang waktu itu kan ada Pak Surya Paloh, ada Muhaimin, kemudian dari Golkar ada kalau saya Pak Balili nggak ada, tapi ada yang lain yang menggantikan. Terus kemudian ada dari PKS dan beberapa partai yang lain lah gitu. Nah intinya konon Mas atau Bang Ridwan Kamil ini perlu dukungan yang lebih jelas dari partai-partai yang lain. Nah sementara partai-partai lain tuh memang ya misalnya agak gimana agak nggak terlalu bersemangat gitu. Dan apalagi kan sudah kemarin yang menjadi wakil gubernur kan PKS. Iya. Mereka mengharapkan udahlah PKS saja yang jalan kan udah cukup kan, katanya di Jakarta kan pendukung PKS lebih banyak gitu. Nah, begitu konon seperti itu dan ada pembicaraan yang lain seperti itu tapi masih belum jelas dan waktu itu kemudian dari sehari setelah dari Pak Prabowo, Bang Ridwan Kamil ini kemudian ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi dan juga minta dukungan juga untuk menyukseskan pilkada di DKI karena kan Bang Ridwan ini ya memang yang mendorong waktu itu karena memang Pak Jokowi kan sehingga ya berharap dukungan Pak Jokowi masih tetap berlanjut kan di pilkada ini. Nah, tapi ya justru dengan bertemu dengan Pak Prabowo itu dengan Pak Jokowi itu yang kelihatannya justru
membuat para pemilih ini justru loh ngapain harus ke Pak Jokowi gitu kan. Jadi itu konon yang juga agak mempengaruhi grafik elektabilitas dia gitu. Karena ngapain harus ketemu Pak Jokowi lagi. Nah itu yang kemudian menarik minggu lalu. Sebenarnya nggak hanya Bang Ridwan Kamil tapi juga Mas Pram juga istilahnya berharap Mas Anies bisa mendukung mereka gitu kan. Ini lucu juga ini gitu. Menarik juga ya pemirsa. Jadi dari yang disampaikan Mas Hannibal ya, ternyata memang dukungan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu nggak menjamin juga ya dalam pilkada ini gitu kan. Mereka mencoba mereplikasi strategi Pilpres kemarin, cuman sepertinya tidak berhasil. Tapi juga yang paling penting menurut saya Mas Hannibal yaitu performa kandidat itu sendiri. Mas Ridwan Kamil kayaknya kurang bisa diterima oleh masyarakat Jakarta. Karena berbagai macam blunder ya pernyataannya. Betul. Nah ada juga yang mirip-mirip dengan kondisi ini setelah bertemu dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tapi justru malah kelihatannya elektabilitas juga agak turun, yaitu di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Pak Ahmad Lutfi itu kan ya yang didukung oleh Kim Plus dan juga termasuk juga Pak Jokowi kan. Nah minggu lalu ada tiba-tiba muncul ada statement dukungan dari Pak Prabowo untuk memilih pasangan Pak Lutfi dengan Gus Taj gitu kan. Dan kemudian muncul juga bahwa itu ternyata setelah pertemuan dengan Pak Jokowi dan kemudian ada scene-scene yang menggambarkan bahwa ada percakapan dan pertemuan antara Pak Prabowo Pak Jokowi dan kemudian pada dua calon ini. Dan itu justru kemudian membuat tanggapan masyarakat secara umum jadi agak negatif gitu. Ngapain sih harus ada dukungan-dukungan seperti itu, apalagi kan Pak Prabowo waktu itu kan sempat berpidato bahwa ya presiden itu untuk seluruh rakyat, tidak hanya pada partainya gitu kan. Nah sementara ini kok Pak Prabowo bikin statement untuk mendukung salah satu paslon gitu kan. Memang ada jawaban atau penjelasan bahwa Pak Prabowo itu kan ketua umum partai. Iya benar, tapi apa nggak lebih baik itu kalau ini kan beliau sudah jadi presiden. Biarlah misalnya Pak Dasko atau Mas Muzani kan yang statement kan menurut saya lebih arif lah gitu. Nah itulah kemudian kalau kita lihat juga di Jawa Tengah kan terjadi penurunan konon dari elektabilitas Pak Lutfi. Di samping memang kalau yang saya dengar ada paling tidak ada dua partai yang kakinya pindah gitu. Satu kaki pindah ke pasangan Mas Rembo. Mas Rembo itu julukan untuk mantan Panglima TNI Pak Andika Perkasa. Pun bodohnya kekar, luar biasa gitu. Udah binaraga tingkat nasional atau global pun kalah tuh kayaknya. Ya itu konon begitu. Jadi dua partai yang diindikasi pindah ke dukungan ke Mas Andika dan juga ada FKPPI yang juga disebut-sebut juga kan sebagai sesama anak tentara itu pada pindah ke situ semua. Padahal selama ini kan ke Golkar gitu. Jadi ya menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Hannibal ya. Jadi memang pada akhirnya tergantung pada performa kandidat itu juga ya. Betul. Karena dalam kasus Pak Ridwan Kamil kan banyak pernyataan yang dianggap blunder, misalnya dia mengusulkan soal gym di terminal gitu ya. Nah itu gimana itu visibility-nya gitu kan. Kemudian juga rekam jejak wali kotanya tuh mulai dibongkar tuh yang soal alat parkiran yang biayanya sangat mahal tapi ternyata tidak berfungsi, mangkrak. Nah itu menarik karena kan kita ketahui bahwa masih ternyata kekecewaan masyarakat Jawa Barat ke Pak Ridwan Kamil juga diwujudkan karena merasa ditinggalkan kali ya. Dan mereka kan kebanyakan dari kalangan kampus sehingga komunikasinya bisa tepat sasaran. Kemudian juga di Pak Lutfi ini kan menarik dalam arti bahwa beliau juga
pada awalnya surveinya sangat tinggi kan, sampai mencapai 50%, tapi sekarang juga berbalap-balapan dengan Pak Andika gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Hannibal mengandalkan popularitas Pak Jokowi di Jawa Tengah itu ternyata tidak cukup gitu kan, karena ya kalau kita lihat juga dari segi dalam berdebat juga kurang menonjol ya. Pada waktu Pak Andika berhadapan dengan Pak Lutfi ya pada waktu itu kan. Jadi itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan Pak Lutfi elektabilitasnya turun gitu, dan juga ya komunikasi politik cerdas dari PDIP gitu kan, lebih baik memilih Rambo daripada Sambo. Nah Rambo kan tokoh hero Amerika, sedangkan Sambo kita tahu polisi yang terkena masalah gitu. Nah itu saya rasa cukup efektif ya, sehingga akhirnya elektabilitas Pak Andika walaupun mungkin dari segi logistik kurang kali ya. Tapi kita lihat ya agak inilah militansi PDIP kalau di Jawa Tengah inilah ya, boleh bisa diandalkan. Jadi itu yang terjadi di Jawa Tengah, pemirsa. Mungkin kita, tapi juga ada pilkada provinsi yang mungkin pemenangnya sudah bisa diketahui ya, seperti 2 survei terakhir nih di Kompas kan, misalnya untuk Jawa Timur nih, kita coba bahas Khofifah dan Emil Dardak kan popularitasnya udah 52,5% ya. Itu menurut Mas Hannibal, apa yang membuat Bu Khofifah begitu steady ya dalam hal elektabilitas? Saya rasa kalau itu memang faktor ya Bu Khofifah ini ya aspek petahana, terus kemudian dukungannya adalah dukungan terutama Muslimat NU. Wah, kalau udah Muslimat NU itu kalau di Jawa Timur ya bapak-bapaknya yang ini ya paling nggak ikut lah, harus dukung lah gitu. Ternyata ya. Iya gitu. Sementara kan calon yang lain itu mantan Bu Risma. Bu Risma itu kenapa ya performanya padahal waktu wali kota tuh sangat populer, tapi kenapa tidak bisa ditranslasi di di Jawa Timur? Kurang muncul lah setelah itu ya. Terus kemudian yang dari PKB juga seperti itu. Jadi ya itu memang bukan ya memang orang Jawa Timur, tapi kan ketokohannya kurang gitu. Itulah. Iya, jadi menarik ya bahwa untuk kasus Bu Khofifah dan Emil Dardak, mereka memang selain kinerjanya bagus ya, komunikasi politiknya juga bagus gitu ya. Makanya mereka konsisten, elektabilitasnya begitu tinggi. Jadi ya tidak heran lah, maksudnya bisa diperkirakan kalau mereka tetap performa elektabilitasnya tinggi seperti ini ya, bisa jadi mereka kedua kali nih, term kedua ya bagi mereka berdua, dan bisa menang dalam 1 ronde nih. Nah kemudian kalau yang kurang seru lagi yaitu di Jawa Barat nih. Deddy Mulyadi malah sekarang elektabilitasnya 60% itu, padahal ada Ahmad Saiku bersama Pak Ilham Habibie gitu kan. Itu sebenarnya ya Jawa Barat sebenarnya itu aja 2. Kenapa begitu itu ya, begitu jomplang ya, padahal PKS kan kuat ya Mas. PKS itu terutama kan di wilayah-wilayah yang ya perkotaan dan juga utara ya. Tapi kalau di kalangan yang Pasundan bagian selatan, terus kemudian yang ya katakanlah relatif netral gitu, lebih banyak ke Deddy Mulyadi. Terus juga mungkin karena dukungan partai-partai Kimplos itu kan lebih solid kan di Jawa Barat. Bandingkan saya kan kalau PKS kan hanya dengan Nasdem ya itu ya. Nah, memang dukungannya cuma kurang sedikit. ya. Oke. Gitu. Ya jadi maksud saya yang menarik ya, padahal Deddy Mulyadi kan itu opsi kedua. Ya, harusnya tadi ya Ridwan Kamil kan, tapi ternyata memang ketokohannya cukup solid juga nih, sehingga beliau pada akhirnya bisa konsisten ya dalam ketokohannya. Kira-kira ketokohannya itu terbentuk
waktu dia jadi apa ya? Ya dia sebagai bupati kan 2 kali di Purwakarta. Terus kemudian dia anggota DPR, dia masih sering belusukan di wilayah Jawa Barat. Ya ditambah dengan lewat media sosial dia memang gencar ya. Dibandingkan yang lain kan Deddy Mulyadi ini memanfaatkan media sosial maupun media dengan jauh lebih bagus. Termasuk kan kayak misalnya kasus Vina, kasus pembunuhan Vina yang sudah hampir 10 tahun yang lalu itu kan yang memunculkan lagi adalah Deddy. Jadi memang cerdas ya, memanfaatkan momentum. Terus dia modelnya ya gimana ya, dia mengunggulkan budaya Sunda gitu kan. Jadi dia pengen merangkul warga Sunda untuk lebih maju, lebih ini segala macam itu dengan ada emosi-emosi kedaerahan yang memang dia bina gitu. Jadi mungkin dari faktor itu. Iya. Itulah. Kalau di Sumatera Utara pasti perhatiannya pada. Tapi rame juga Sumatera Utara ya. Sumatera Utara cukup rame. Kemarin yang debat antara padahal wakil-wakil ya, wakil-wakil gubernur itu antara wakilnya Mas Bobi dan wakilnya Pak Edi Rahmayadi itu seru juga dan termasuk nyinggung-nyinggung urusan-urusan yang ya tweet gitu. Iya. Itu. Ternyata ya tapi elektabilitas Pak Bobi cukup tinggi juga ya, 40% lah ya. Pak Edi di 20%, walaupun dia memecahkan rekor sebagai gubernur Sumatera yang tidak dipenjara. Karena pasti gubernur Sumatera Utara sebelumnya udah pasti dipenjara kan, banyak kasus, saking begitu banyak kasus korupsinya ya di Sumatera Utara. Jadi ini merupakan kursi yang sangat panas nih di Sumatera Utara kalau tidak hati-hati ya. Jadi tapi ya itu walaupun Pak Edi lolos dari kasus korupsi, tapi ternyata popularitasnya kurang moncer nih, karena ya itu tadi ketokohan Pak Bobi tentu saja dengan didukung oleh ketokohan Pak Jokowi. Dongkraknya gede banget itu. Wah, gitu. Iya makanya. Ya ada isu juga partai coklat bermain gitu di sana gitu, tapi ini masih isu ya. Tapi ya menarik juga kan ada kritik terhadap peranan polisi ya, tapi di satu sisi di Sumatera Utara dianggap bisa gitu ya, tetapi kok di Jawa Tengahnya malah Jawa Tengah agak tidak seperti yang diharapkan. Padahal itu bekas Kapolda ya segala macam. Itu dinamika di lapangannya kenapa bisa berbeda begitu ya, Mas Hannibal? Ada ya, mungkin itu tadi karena lawannya itu mantan Panglima TNI. Oh iya, jadi jiper ya dari segi ketokohan gitu ya. Jadi bisa mengimbangi lah ya melalui jaringan militernya gitu. Ya bisa jadi itu seperti itu. Saya rasa untuk pilkada kita sudah bisa selesaikan ya, tapi sekarang kita coba membahas hal-hal yang ini ya, up to date di pemerintahan kita nih. Sepertinya kalau kita lihat ini sudah berapa hari nih? Udah sejak dilantik. Sudah 3 minggu ya? 3 minggu ya, setelah dilantik ya. Dan sepertinya yang seperti kita duga sebelumnya, yaitu rata-rata masih gagap ya. Semua, walaupun dari segi statement pasti semua memberikan janji yang manis-manis ya. Apalagi kita lihat kan banyak interview yang dilakukan one on one pada para menteri baru, kemudian rapat dengar pendapat dengan DPR gitu ya, memperkenalkan menteri baru. Tapi ya itu tadi rata-rata mereka sama di agendanya, yaitu mengkomunikasikan bahwa mereka akan ada struktur baru di kementeriannya masing-masing gitu. Dan ternyata memang pada akhirnya dalam struktur baru itu kalau kita akumulasi jumlah dirjen dan jumlah direktur itu jadinya membengkak sekali ya. Apalagi yang dipecah-pecah itu kan, yang dari satu kementerian menjadi 3 kementerian itu, waduh. Itu makanya jadi sekarang mulai di atas kertas sebenarnya sudah banyak posisi lowong nih untuk eselon 1, eselon 2, tetapi ya itu lagi bahwa ternyata ada prosedur birokrasi yang harus dilalui yang tidak mudah.
Betul. Jadi walaupun udah ada Perpresnya yang kita udah lihat ya, pemirsa beberapa mungkin seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, tetapi yang langkah yang penting berikutnya adalah pengisian personel nih. Dan saya kayaknya baru baca yang terisi baru Menkum, Menteri Hukum. Yang baru dilantik benar-benar baru ya, terutama dari menteri yang dipecah. Kalau Kementerian Keuangan kan mudah karena mereka tidak ada perubahan struktur. Paling ada kemarin ada tambahan 2 katanya ya di Dirjen. Tapi dari misalnya dari badan menjadi direktur jenderal, dari apa namanya yang intelijen dan segala macam itu ya, gitu jadi ya, jadi Dirjen. Jadi ya maksudnya mereka tidak perlu melakukan perubahan struktur gitu. Tapi yang dipecah-pecah ini masih belum terdengar kabarnya nih mengenai siapa dirjennya, direkturnya gitu. Dan pasti ini akan merupakan pekerjaan rumah besar. Mungkin dan termasuk yang di banyak kementerian itu mau jadi dirjen apa saja juga belum tersuarakan kan, apa saja, terus kemudian calon-calon siapa belum. Jadi, nah yang paling repot adalah yang tadi itu yang kementerian-kementerian baru itu kan belum ada anggaran. Itu yang sampai sekarang nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada duitnya. Iya benar-benar. Bahkan ada juga yang lembaga sebenarnya nggak ada masalah, nggak dari sisi ini anggaran sudah disiapkan, tapi ya karena beberapa pejabatnya jadi nggak ada ya susah untuk bergerak. Istilahnya sekarang ini semua lagi nunggu Mas Bowo pulang dari luar negeri ini, padahal kan masih sampai kalau saya akhir minggu ini ada kan KTT APEC di Peru kan? Iya betul, setelah APEC baru bisa pulang. Jadi ya lumayan juga itu menunggu situasi. Iya, jadi anggaran itu selama belum ada alokasinya itu sangat menimbulkan komplikasi ya. Karena ya itu tadi, apalagi yang banyak menteri yang belum apa-apa udah janji atau pengen dapat anggaran triliunan gitu. Padahal eksistensinya aja baru berdiri gitu, tapi sudah minta anggaran puluhan triliun rupiah. Gitu. Dan yang lucu juga adalah kan sekarang ini memang persoalan kan tidak berhenti ya, terus saja berlanjut. Kayak misalnya yang kasus yang terakhir nih kayak protes peternak sapi di Jawa Tengah, di Boyolali dan juga di Pasuruan. Itu kan memprotes konon karena susu mereka tidak dibeli oleh perusahaan, sementara perusahaan lebih suka ngambil dari impor, sementara impor lebih murah karena nggak dikenai pajak. Sementara mereka yang usaha ini, yang pengepulnya lah itu tuh kenai pajak gitu kan. Nah ada komentar-komentar juga yang ada Menteri Koperasi karena merasa itu kan koperasi. Ya Menteri Koperasi statementnya agak kalau kita ini bikin gimana sih gitu. Atau Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangnya nggak ngomong, tapi Wakil Menteri Perdagangan yang ngomong, yang dia ya masih reorientasi, masih belum ini juga ya jadi lucu juga. Kayak nggak menguasai masalah gitu ya. Nah, gitulah yang selama ini terjadi. Nah, yang menarik juga adalah ketika kan Mas Presiden kita, Mas Prabowo ini kan ketika keluar negeri kemarin kan memberi pesan bahwa ya tetap berlangsung, kemudian nanti kalau ada persoalan-persoalan penting disuruh menghubungi langsung beliau untuk telepon, nggak usah ini, kita kan udah zaman modern, udah kayak telepon aja. Cuma kan juga dalam beberapa hal kan agak susah juga kan pelaksanaan di lapangan. Kayak misalnya ya walaupun ada Mas Gibran yang kemarin juga ditugasi untuk mengkoordinir ya rapat-rapat, tapi ya tetap saja kayak misalnya kemarin konon yang mengantisipasi bencana Lewotobi itu ya Presiden langsung ngasih briefing gitu. Padahal kan Mas Gibran katanya udah nengokin ke sana gitu kan. Iya, yang menarik tuh ngomong mengenai Wapres kita ya Mas Gibran ya. Jadi ada semacam
beliau nih sudah mulai bicara nih, Mas Arifah. Tadinya kan dia nggak bicara. Nggak bicara pas sejak pelantikan kan kita tidak pernah mendengar ya statement beliau. Tapi menarik bahwa beliau mulai sudah bicara, misalnya dari hal yang strategik, yaitu mengenai misi tidak ada visi misi dari kepala daerah, tapi ada visi misi dari presiden ya Prabowo Subianto. Itu waktu dia membriefing kepala daerah. Kemudian juga dia mengkritik soal kebijakan zonasi pendidikan dasar menengah ya. Yang waktu itu kena sentil adalah Mas Menteri Nadiem dulu, mantan Menteri Pendidikan dan Ristek ya. Di mana dia share pengalaman dia waktu menjadi wali kota Solo tidak direspon oleh Mas Nadiem gitu surat komplainnya gitu. Jadi ya ini sepertinya Mas Gibran sudah mulai belajar tampil di publik nih, karena ingin tentu sebagai tokoh masa depan kan harus kelihatan apa yang harus dia kerjakan. Dan sebagian orang mulai melihat bahwa ini ya persiapan Gibran untuk nanti tahun 2029. Iya pasti. Nah, gitu. Nah apalagi ada inisiatif baru kan yaitu lapor Mas Wapres. Nah lapor Mas Wapres itu sepertinya merupakan kelanjutan dari waktu dia menjadi wali kota kan, wali kota di mana dia menampung laporan-laporan masyarakat di kota Solo pada waktu itu secara langsung dan diharapkan mencari solusi. Tapi saya juga teringat pada masa Ahok tuh, pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Kalau ini ya Pak SBY dulu bikin kan juga kota pos. Berapa itu kan calon Pak SBY. Tapi yang paling high profile sebenarnya masa Ahok tuh, karena kan itu dijadikan semacam program unggulannya yang menunjukkan bagaimana dia benar-benar berinteraksi dengan masyarakat. Dan terus dia menemui di balai kota kan satu-satu itu kan dikasih solusinya dan segala macam. Walaupun kemudian banyak orang yang kritik karena isinya Ahok ngamuk-ngamuk. Justru itu wartawan malah mendapat statement yang menarik gitu ya, karena di situ Pak Ahok mengkritik balik orang yang kritik terhadap beliau gitu ya. Nah tapi ya itu tadi maksud saya, dengan adanya instrumen ini mau dibawa ke arah mana gitu ya. Sepertinya memang antusias masyarakat begitu baik ya, tapi kan yang menjadi pertanyaan apakah ini sekedar pencitraan atau benar-benar substansi menyelesaikan masalah. Yang lucu itu juga yang dilapor Mas Wapres ini, ada yang laporkan soal fufu-fafa segala macam. Ternyata ya. Ada yang gitu, terus ada yang mau masuk lapor masih belum bisa ya, mungkin timnya belum siap. Ya itu dia, makanya kalau membuka channel publik memang konsekuensinya infrastrukturnya harus siap. Infrastruktur komunikasinya harus siap, SDM-nya harus siap, harus responsif. Karena kalau tidak nanti malah justru memukul balik, karena dianggap ya sekedar ada aja gitu kan. Tapi ya saya lihat juga masalah pertanahan ya, terutama banyak tuh masalah sengketa pertanahan itu selalu menjadi bahan pengaduan gitu. Jadi menunjukkan bahwa ternyata reformasi agraria di zaman Pak Jokowi belum selesai ya. Masih banyak PR-nya gitu. Kemarin saya lihat wawancara ibu-ibu yang mengatakan sengketa tanah ini udah dari tahun 2002, belum ada penyelesaian, ini padahal udah 22 tahun ya. Jadi ini menunjukkan bahwa birokrasi kita, masalah-masalah pertanahan masih hal yang belum bisa diselesaikan gitu. Yang kita harapkan Mas Gibran ya benar-benar lah secara sungguh untuk memfasilitasi menyelesaikan masalah. Sebagai menterinya harusnya kan ada Mas Nusron Wahid kan sekarang yang Menteri ATR, BPN itu. Tapi ya karena belum siap dengan aparat yang eselon 1, eselon 2 kan juga ya. Iya. Itu. Belum lagi Menko baru ini masih belum terdengar ya. Menko dengan nomenklatur baru ya. Ada Menko yang tadi hari ini tiba-tiba berkunjung ke RSCM menemui korban pinjol. Itu agak lucu juga ini. Menko apa ini? Menko apa ya, Mas Muhaimin itu Menko apa itu ya? Namanya sampai lupa saya. Pokoknya bukan BPKN.
Iya, menarik juga. Jadi dengan Menko baru ini kan mereka juga harus mencari ceruknya nih, otoritasnya, karena kan Menko yang kita kenal kan ya Menko perekonomian, Menko politik, Menko maritim, ya, investasi gitu kan. Tapi dengan adanya Menko baru ini seperti Pak AHY, kemudian Pak Budi Gunawan. Nah itu kalau Pak Budi Gunawan mungkin udah beberapa hari ini udah bekerja keras tuh kan, urusan judi online itu kan jadi tanggung jawab dia. Dia rapat-rapat di Kementerian Polkam itu kan salah satunya juga membahas tentang judi online. Nah yang selama 3 minggu terakhir ini kan juga ada beberapa kasus yang melibatkan orang dalam di Kementerian Komdigi kan, sekarang orang juga mulai membahas jangan-jangan ini menteri yang lama juga ikut terlibat nih, itulah. Ini makanya masalah anti korupsi ini menarik ya. Jadi Pak Prabowo benar-benar dalam retorika dan pidatonya di event-event besar menekankan hal tersebut gitu ya. Dan ternyata setelah itu memang ada follow up, tapi kasusnya jadinya cukup kontroversial. Seperti yang judi online ini kan memang kita akui bahwa judi online merupakan masalah yang mengganggu kehidupan masyarakat. Ya, di mana masyarakat jadi teradiksi, kemudian terlibat hutang dan segala macam gitu. Kalau nggak salah Ketua PPATK saya bilang itu ada 94.000 aparat polisi dan tentara yang terlibat dalam judo. Kemudian itu. Di para pegawai negeri, terus kemudian swasta segala macam juga sampai ratusan ribu gitu. Iya. Jadi ya itu tadi. Tapi ya itu tadi, begitu ditelusuri ternyata malah tokohnya orang dekat dari menteri yang dahulu. Nah ini kan jadi sebuah masalah yang baru ya, sampai Bu Metia Hafidnya menitikkan air mata tuh. Tapi kalau ini terbongkar dan kemudian bisa diselesaikan, sebenarnya bagi Pak Prabowo, bagi pemerintah yang baru tuh sangat bagus, sangat positif gitu. Tapi kalau tidak tegas atau terlihat justru ada kompromi baru, ada kompromi baru, wah itu pasti akan merusak kredibilitas dari pemerintah ya. Dan ya itu juga kemudian ada kasus yang dianggap muatan politisnya besar, yaitu kasus yang melibatkan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang soal impor gula ya. Impor gula. Nah itu kenapa menteri-menteri lain yang mengimpor gula tidak justru lebih banyak, malah tidak dituntut gitu ya. Nah ini kan berarti memang ya bagus ada upaya korupsi, pemberantasan korupsi. Tapi ya itu masih ada pertanyaan-pertanyaan dari publik yang perlu diklarifikasi. Jangan sampai kemudian kelihatan tebang pilih gitu kan. Tebang pilih, ada politisasi, atau pada akhirnya malah melindungi tokoh di balik layar yang merupakan otaknya gitu kan. Itu kan biasanya yang terjadi selama itu begitu ya Mas Hannibal selama meliput berita selama ini. Yang sudah berkali-kali diperiksa, berkali-kali udah kita ini sebentar lagi tersangka, nggak jadi. Ternyata nggak jadi ya. Padahal dia otaknya gitu ya, diduga otaknya. Oke, saya rasa sudah banyak yang kita bahas pemirsa di episode kali ini, dari pilkada sehingga isu-isu mutakhir ya, terkait dengan pemerintah di bawah pimpinan Prabowo. Saya cukupkan episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe di YouTube TV One News. Sampai jumpa pemirsa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.